Alumni kami banyak yang bekerja di media massa. Sebenarnya bahasa Jerman itu harusnya lebih mudah dari bahasa Oh iya, Inggris. kenapa Pak? Kenapa? Ya, Fun ada fact nih. buktinya ini buktinya ya. Misal bahasa Inggris itu tulisannya blood, B L O O D, kan dibacanya blood. Beda kan tulisannya blood, B L O O D, tulisannya, spellingnya blood. spellingnya blood. Tetapi bahasa Jerman dibaca persis seperti tulisannya. Kece Radio, your easy listening station. Welcome back with your boy Tama di Bincang Unesa, masih di Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang Jerman. Nah, lagi rame banget nih Jerman. Nah, pastinya di Fakultas Bahasa dan Seni ada salah satu program pendidikan yaitu sastra Jerman. Nah, sebenarnya kalau kalian mau masuk di sastra Jerman harus bisa bahasa Jerman gak sih? Harus udah ngerti atau dari nol bisa nih masuk di sastra Jerman? Langsung aja kita bahas tuntas sama Kaprodinya, langsung ada Bapak Yunan Fatur Rahman SSMA. Gimana Pak Yunan? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Tama. Gimana selama pandemi ini Pak? Sudah hampir 2 tahun lebih. Ya. Langsung pembelajaran di sastra Jerman seperti apa? Lancar alhamdulillah, menyesuaikan kebijakan pemerintah. Betul. Dan alhamdulillah saat ini sudah Kembali mulai offline ya. Dan sudah rame nih Pak. Betul. Karena mahasiswa senengnya ke kampus. Bosen kali Pak, sudah 2 tahun nih Pak. 2 tahun di rumah. Apalagi tahun angkatan 2020, 2021 Betul. Belas. Gak kenal kampusnya. Gak tahu kampusnya di mana, tahunya di Zoom. Tapi sekarang sudah mulai rame ya Pak? Ya, sudah mulai rame. Karena sudah emang lebih enak kuliah langsung ya Pak. Banyak sekali yang bilang seperti itu. Dan ketika hari-hari pertama mereka ke kampus, excited. Parah. Senang sekali saya, Pak. Oh, nyata ini kampusku gitu. Nah, yang tadi yang aku omongin Pak, masuk sastra Jerman harus bisa bahasa Jerman gak sih Pak? Ya, gimana? Gak perlu ya, gak harus ya. Jadi karena di sastra Jerman belajar mulai dari nol. Dari nol. Jadi semuanya akan belajar dari nol. Tentunya yang sudah punya background bahasa Jerman lebih bagus ya, tetapi jangan khawatir yang tidak bisa sama sekali. Oke. Yang penting minat ya. Contohnya saya sendiri SMA nggak pernah dapat bahasa Jerman. Jarang banget gak sih Pak SMA khususnya di Surabaya ataupun kota-kota besar jarang, tapi jarang ya. Betul, memang tidak banyak ya, tetapi peminat bahasa Jerman cukup banyak. Ya. Apalagi akhir-akhir ini kan banyak sekali program-program untuk ke Jerman. Betul. Apakah itu kuliah ataukah magang dan lain-lain ya. Jadi Bapak Yunan sendiri dulunya tuh gak ngerti basicnya bahasa Jerman. SMA Pak? Nol. Tapi sekarang jadi Kaprodi. Iya, pokoknya mau pasti bisa. Mau dan minat belajarnya tinggi. Betul. Bisa masuk sastra Jerman. Betul. Nah, yang bisa masuk sastra Jerman apa aja ya Pak? SMA, IPA, IPS, bahasa bisa nggak Pak? SMK? Bisa semuanya. Bisa jadi apa itu SMA, MA, SMK bisa. Jadi semua lintas minat jurusan ya, itu bisa? Bisa, tidak harus IPA, tidak harus IPS, tidak harus Saintek, tidak harus Sosum, bisa semua. Bisa semua. Jadi buat teman-teman yang emang minat di bahasa sastra Jerman, bisa masuk Prodi S1 Sastra Jerman Unesa. Betul. Nah, untuk kuotanya sendiri Pak, kan sudah berlangsung SNM, UTBK, SBM juga sudah mulai berlangsung beberapa gelombang. Untuk kuotanya sendiri untuk S1 Sastra Jerman di Unesa kira-kira berapa Pak? Tahun ini 2022. Tahun ini 80 mahasiswa. 80 mahasiswa baru. Ya. Itu ada peningkatan enggak Pak dari tahun-tahun kemarin? Ada peningkatan ya, dari tahun kemarin 40, sekarang 80 ya, 2 kali lipat. 2 kali lipat. Jadi buat teman-teman yang emang minat di sastra Jerman bisa langsung nih, karena kuotanya banyak banget sekarang. Banyak banget. Nah, sebenarnya yang tadi Bapak bilang kan gak harus bisa bahasa Jerman. Tapi kalau kamu minat dan emang mau belajar di bahasa Jerman, bisa di sastra Jerman. Betul. Yang harus dipersiapkan nih Pak, buat teman-teman kece people yang SMA, SMK atau MA yang mau masuk sastra Jerman. Sebelumnya ini harus mempersiapkan apa? Ya, yang penting itu adalah motivasi ya. Jadi motivasinya harus tinggi. Kemudian nanti semuanya akan belajar sama-sama, dan kami punya kelas yang ini Mas Tama, kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Kenapa kecil-kecil? Supaya belajar bahasa Jermannya maksimal. Jadi 80 mahasiswa baru nanti dibagi menjadi 4 kelas.
sehingga belajar bahasa Jermannya sangat maksimal. Berarti nanti kalau sudah masuk di prodi ini ada kelas bahasa dan kelas teori gitu Pak? Betul, jadi yang kelas bahasa memang didesain kecil-kecil supaya maksimal praktek belajar bahasa Jermannya. Tetapi yang keilmuan dibagi menjadi 2 kelas. Jadi untuk buat teman-teman yang takut nih misalnya, aduh aku takut gak usah takut ya Pak. Jadi nanti kalau emang kamu dari nol, ada kelas bahasa yang kecil-kecil jadi lebih efektif dan efisien itu Pak. Jadi tenaga pengajar, dosen-dosen juga kayak lebih mudah gitu Pak. Karena kan dari 80 tadi jadi 4 kelas, jadi lebih kecil-kecil, prakteknya pun lebih mudah gitu Pak. Betul, karena bahasa itu kan asal bisa karena biasa. Asal bisa. Language is habitual ya katanya. Aku gak iso ngikuti gitu. Nah. Terus mata kuliah sebenarnya yang kita pelajari sastra bahasa Jerman itu apa Pak? Jadi ada basic tentunya bahasa Jerman harus dipelajari. Kemudian ada kesastraan, ada linguistik, ilmu bahasa. Nah, yang unggulannya ini adalah penerjemahan dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia. Iya, dan sebaliknya ya. Jadi bahasa Jerman, Indonesia, Jerman. Nah, untuk proses belajarnya sendiri kan sudah mulai offline nih Pak. Iya. Kira-kira fasilitas apa yang teman-teman mungkin GC People yang sudah keterima SNM nih Pak di sastra Jerman yang bisa kita dapat kalau kita sudah berkuliah di S1 sastra Jerman ini? Ya. Ya, tentunya kalau ngomong fasilitas se-UNESA ini bisa dipakai oleh mahasiswa UNESA ya. Jadi tidak hanya yang ada di misalkan gedung-gedungnya sastra Jerman, ya, di sini saja enggak. Jadi semua bisa dipakai. Nah, tapi yang khusus yang biasa kita pakai di sastra Jerman itu ada lab bahasa. Tentunya itu perlu ya untuk belajar bahasa asing manapun perlu lab bahasa. Nah, kalau fasilitas yang lainnya, fasilitas olahraga, fasilitas ada panggung terbuka, ada lab Merdeka Belajar, itu semua bisa dipakai. Nah, untuk sastra Jerman sendiri Pak, pasti kan mulai tahun 2019 sudah menerapkan MBKM nih Pak. Sudah ada MBKM mulai 2019. Nah, untuk penerapan MBKM di sastra Jerman sendiri seperti apa Pak? Ya, MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, ini sudah berjalan paling tidak 2 tahun. 2 tahunan. 2 tahun ya. Jadi ada banyak program dari Mas Menteri. Nah, itu semuanya sudah dilakukan ya oleh mahasiswa kami. Ada yang magang bersertifikat. Ya, magang bersertifikat. Ada studi independen bersertifikat. Kemudian ada KKN tematik. Nah, KKN tematik itu ada beberapa macam. Ada yang di desa, ada KKN tema wirausaha dan lain sebagainya. Itu untuk penerapannya sudah berjalan nih Pak, sekarang 2 tahun ini. Sudah berjalan. Dan yang sekarang sedang praktik atau magang atau KKN atau studi independen itu angkatan 2019. Karena kan untuk penerapan MBKM sendiri dimulai semester 5 sendiri ya Pak? Betul ya, jadi kami mengikuti kebijakan UNESA semester 5, 6, 7 ya, bisa di luar prodi atau di luar kampus. Jadi di luar kampus yang tadi itu magang, KKN, studi independen itu. Berarti kan itu sudah bisa dibilang berkolaborasi buat relasi sama pihak-pihak lembaga lainnya nih Pak. Betul ya. Nah, untuk luarannya sendiri Pak dari sastra Jerman ini di penerapan industrinya itu bisa jadi apa aja sih Pak? Ya, nanti ini ya setelah lulus gitu. Betul, setelah lulus. Kira-kira aku bisa masuk apa sih gitu? Betul, ya. Apa? Alumni kami banyak yang bekerja di media massa. Media massa. Ya, selain media massa juga banyak di penerbit ya, dan juga tentunya di instansi-instansi ya, baik itu yang berbau Jerman atau instansi-instansi pada umumnya. Baik, jadi kurang lebih bisa di instansi, terus media publisher juga bisa. Betul, media massa atau publisher juga bisa ya, karena kami punya mata kuliah untuk itu Mas. Oh, ada mata kuliah khususnya? Betul, ada. Saya sebutkan bahasa Jermannya ini ya. Ya boleh. Kalau aku nggak ngerti wis cadang. Ya, jadi ada Kreatives Schreiben atau menulis kreatif. Nah, itu kan sangat cocok untuk di media massa. Ya, kemudian ada juga Arbeit am Text ya. Jadi bagaimana kita bergumul dengan
mempelajari teks. Nah, itu juga sesuai sekali dengan media dan juga penerbitan. Baik. Jadi kurang lebih emang dipelajari gitu ya Pak di sini. Ada mata kuliahnya gitu ya Pak? Betul, ada mata kuliahnya. Nah, kan sebenarnya kalau aku sendiri bahasa Jerman itu susah gitu Pak. Terus tulisannya juga agak beda sama bahasa lainnya gitu. Misalnya bahasa Inggris, Indonesia atau mungkin bahasa di ASEAN ini kan beberapa ada mirip-mirip. Kan bahasa Jerman beda sendiri. Itu juga dipelajari dari nol Pak? Betul, ya. Jadi dipelajari ya Pak. Sebenarnya bahasa Jerman itu harusnya lebih mudah dari bahasa Inggris. Oh iya, kenapa Pak? Kenapa? Ya, fun fact nih. Buktinya ya. Misal bahasa Inggris itu tulisannya blood, B-L-O-O-D, kan dibacanya blood. Beda kan tulisannya blood, B-L-O-O-D, tulisannya, spellingnya blood. Spellingnya blood. Tetapi bahasa Jerman dibaca persis seperti tulisannya. Oh gitu Pak? Ya, misalkan Schumacher ya. Schumacher. Ya, Schumacher. Ya, itu kan tulisannya juga S-C-H-U-M-A-C-H-E-R. Oh iya. Schumacher. Berarti kurang lebih tulisan sama spellingnya sama gitu Pak? Betul. Ya. Sama kayak bahasa Indonesia gak sih Pak? Betul sekali. Kayak bahasa Indonesia kan tulisannya itu ya spellingnya juga. Oh jadi harusnya lebih mudah nih? Lebih mudah. Karena mungkin kita gak terbiasa aja ya Pak. Kan dari dulu SD, TK mungkin yang dipelajari bahasa Inggris gitu ya Pak. Oke. Ini fun fact nih buat teman-teman. Fun fact. Jadi kalau emang minat banget di Jerman, jangan kalau udah pasti kan kalau teman-teman pasti udah cari-cari mungkin dari film, terus musik dan lain-lain kan. Akulturasinya dari media manapun kan mungkin bisa ya Pak. Betul. Jadi kalau emang minat langsung aja daftar di S1 Sastra Jerman. Ada yang hot news ini. Apa nih Pak? Saya baru ingat. Ya, ini insya Allah Agustus ya. Agustus. Pada musim panas di Jerman ada 2 mahasiswa kami yang akan berangkat ke sana. Ngapain tuh Pak? Ngapain di Jerman? Pertanyaannya ngapain di Jerman? Ya, jadi 2 mahasiswa kami dapat beasiswa dari DAAD, Dinas Pertukaran Akademis Jerman. Ya, insya Allah 2 berangkat ke Jerman bulan Agustus. Bulanan ya. Berarti kurang lebih di sana pertukaran pelajar lah bisa dibilang. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, dan dibayari. Tentunya dibayari. Beasiswa dari pemerintah Jerman. Ya. Oh gitu. Jadi kurang lebih sudah melakukan pertukaran pelajar dan kerjasama nih Pak. Kalau buat teman-teman yang emang mimpi aku pengen sekolah di Jerman, tapi masih kepikiran langsung aja masuk sastra Jerman, siapa tahu kesempatan kalian bisa langsung ke Jerman nih. Ya, paling tidak makan sosis. Sosis di Jerman. Oke. Nah, Pak, terakhir nih Pak. Ya. Buat teman-teman sastra Jerman sendiri, untuk minatnya kan selain di akademik ada non akademik. Kalau di semua UNESA pasti ada HMJ nih Pak. Betul. Nah, tapi ada nggak komunitas tertentu yang di sastra Jerman ini Pak? Ada. Nah, ya jadi HMJ Sastra Jerman itu cukup aktif. Ya. Ada beberapa komunitas, ada komunitas Tanzen atau tari kan tari-tari tradisional di Jerman. Kemudian ada drama. Kemudian ada musik. Siapa yang enggak kenal Mozart, gitu ya. Kemudian ada juga komunitas belajar bahasa Jerman. Nah, jadi yang pengen belajar bahasa Jerman lebih intens, ada komunitasnya. Namanya Sprechstunde. Iya. Wis koyo anu ya, koyo Jerman tenan. Nah, itu untuk komunitasnya sendiri. Mahasiswanya aja atau boleh dari luar nih? Misalnya teman-teman UNESA lainnya gitu. Join komunitas kira-kira boleh enggak sih, Pak? Wah, itu kayaknya masih sementara ini. Masih sementara Jerman buat dulu ya ini. Mahasiswa prodi Jerman itu. Karena kan memang di bawah HMJ Jerman. Betul. Ya? Yang mengelola HMJ Jermannya sendiri. Tapi aktif banget ya Pak. Aktif banget. Ya. Nah katanya setiap tahunnya ada kompetisi nih Pak. Kompetisi apa nih Pak kira-kira? Kompetisi ya ada ini salah satu kegiatannya HMJ adalah Deutsche Woche. Nah, kalau diterjemahkan itu Minggu Jerman. Minggu Jerman. Sepekan bahasa Jerman. Nah, itu biasanya ada lomba-lomba ya, tidak hanya mahasiswa, tetapi juga lomba-lomba untuk anak SMA. Wah, iya. Kami mengundang dari Jawa Bali yang terakhir ya tahun lalu. Berarti tiap tahun ya Pak? Tiap tahun. Biasanya sekitar Oktober. Ya mungkin kan sudah offline. Oktober depan nih bakal bisa jadi lebih besar lagi nih Pak ya. Ya. Apa tadi Pak? Spellingnya aku gak bisa Pak. Deutsche Woche. Jadi coba skip. Ya, mungkin bisa dicek di Instagramnya ya Pak.
Untuk Instagram, mungkin Instagram adanya punya HMC. HMC, ya? Instagramnya HMC. Instagram HMC. Kami punya website. Websitenya Sastra Jerman apa, Pak? s1sj.fbs.unesa.ac.id. Ya. Jadi nanti ditulis di sini. Iya. Mampus editor. Ya jadi tinggal aja cari di Instagramnya HMC ada ya. HMC Sastra Jerman ya. Atau tadi di Unesa. Kalau teman-teman mungkin bingung, tinggal aja Unesa official terus buka prodi Sastra Jerman. Itu lebih mudah lagi. Betul. Nah, oke. Terakhir nih Pak, buat teman kece people yang ada di rumah yang mau mendaftar di S1 Sastra Jerman. Silakan. Monggo, kami tunggu ya, silahkan mendaftar S1 Sastra Jerman Unesa. Oke, buat teman-teman kece people yang ada di rumah, kalau kalian emang minat dengan bahasa Jerman dan bingung mau kemana, langsung aja masuk ke S1 Sastra Jerman di Universitas Negeri Surabaya. Oke. Makasih nih Pak buat cerita-cerita nih Pak. Sudah cerita-cerita banyak nih Pak Yunan buat kece people yang ada di rumah. Semoga kece people yang di rumah masih bingung sama sastra Jerman, belajar apa aja sekarang udah nggak bingung nih Pak. Thank you for watching untuk kece people yang di rumah. Semoga kalian buat minatnya masuk Unesa langsung aja daftar di Unesa, langsung searching dimanapun itu, sosial media, website ataupun kanal YouTube lainnya. Oke, thank you for watching and see you on next video. Aku Tama, bye-bye. Danke. Kece Radio, your easy listening station. Kece Radio.